Jahe merah dalam polybag tanpa perawatan. Kita akan bercerita dari eksperimen atau uji coba kami dalam budidaya jahe merah secara organik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Akara Agro and Farm kali ini akan menunjukkan atau menceritakan tentang perkembangan seperti apa jahe merah dalam polybag namun tanpa perawatan. Nah, jadi sebagai petani kita sifatnya wajib ya untuk melakukan uji coba atau eksperimen. Nah, kali ini kami sudah melakukan beberapa kali eksperimen termasuk dari semai, metode semai, ada yang di bedengan, ada yang di plastik gelas. Lalu perawatan. Nah, di sini dengan perawatan yang saya maksud itu perawatan dengan paranet maupun dengan tidak paranet itu sudah kami jelaskan pada video sebelumnya. Nah, khusus kali ini teman-teman ini sangat menarik sekali diikuti, yaitu tentang budidaya jahe merah di polybag namun tanpa perawatan. Seperti apa pertumbuhannya dan bagaimana jika dibandingkan dengan jahe merah dengan perawatan. Nah, ini posisi jahe merah ini hanya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 8 polybag yang kami taruh di atas kolam ikan lele yang kebetulan ini saat ini posisinya masih kosong, sehingga kami mencoba melakukan eksperimen seperti apa perkembangannya. Saat ini usia jahe merah ini itu 3 bulan teman-teman. Jadi 3 bulan itu masih fase vegetatif. Jadi mulai antara vegetatif ke arah perbanyakan rimpang. Menurut kami ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan perbandingannya dengan jahe merah yang ada perawatan. Nah, ini tanpa naungan ya teman-teman. Ini tanpa naungan. Kali ini sore jam 5 sore. Yang pertama ini teman-teman. Dari jumlah tunas itu kalau jumlahnya relatif sama. Tetapi yang jelas berbeda itu ukuran tunasnya teman-teman. Jadi kalau tanpa perawatan itu ukuran tunasnya itu kecil-kecil banget. Kecil-kecil banget. Kenapa saya bilang kecil-kecil banget? Karena kalau teman-teman lihat video sebelumnya di Aksara itu kalau jahe merah tanpa naungan itu justru ukuran tunasnya itu lebih besar dibandingkan jahe merah yang di bawah paranet. Itu sudah kami kupas pada video sebelumnya juga. Nah, ini sudah kalau jahe yang ini tanpa perawatan itu sudah tanpa naungan, tapi ukuran tunasnya itu kecil-kecil teman-teman. Meskipun jumlahnya itu juga relatif standar dan banyak, tapi tunas yang lama itu juga kecil, sedangkan tunas yang baru muncul juga kecil teman-teman. Nah, yang kedua itu ketinggian ketinggian tunasnya itu juga relatif pendek seperti usia 1,5 bulan setelah pindah tanam kalau dibandingkan dengan jahe merah polybag dengan perawatan. Nah, itu yang membedakan. Jadi dari sisi ukuran tunas maupun ketinggian tunas itu berbeda. Nah, jadi memang dua hal itu sangat terlihat jelas secara visual itu seperti itu. Nah, baik yang polybag ini dengan polybag yang kami yang di depan dan di belakang pekarangan itu media tanamnya sama. Jadi di 10 cm paling bawah ini sekam mentah yang sudah terfermentasi, lalu 10 cm yang tengah ini kotoran kambing yang sudah terfermentasi. Kita kasih rimpang, lalu di atas rimpang itu awalnya dulu setelah pindah tanam kami taruh sekam bakar. Nah, oh ya teman-teman, ini dulu posisinya juga sama-sama semai di bedengan ya. Jadi tidak langsung tanam rimpang di polybag yang seperti ini. Ini ukuran rimpangnya juga lebih kecil dibandingkan yang di depan dan di pekarangan pondok kami. Ini ukuran polybagnya hanya 30 ini 40. Kalau yang kami pakai itu 50 teman-teman. Nah, tapi seperti itu. Jadi kenapa kami melakukan eksperimen seperti ini? Ya, kita sebagai petani itu melakukan uji coba apakah bagus ataukah justru akan mati. Lalu nanti seperti apa rimpangnya. Nah, kali ini karena berhubung masih 3 bulan dan belum fase rimpang, pembesaran rimpang, karena pembesaran rimpang itu di usia 7 bulan, sehingga kami tidak akan melakukan pembongkaran dari salah satu polybag ini.
Tapi dari sini tampak jelas perbedaannya, bahwa dari ukuran tunas itu yang tanpa perawatan itu kecil sekali, sedangkan ketinggiannya juga relatif lebih pendek, jauh lebih pendek teman-teman. Dan warna hijau daunnya itu, lebar daunnya ini, yang ketiga itu lebar daunnya juga berbeda teman-teman. Kalau ini relatif kecil-kecil ini lebar daunnya, tapi kalau yang dengan perawatan itu besar-besar. Nah, yang kami maksud dengan perawatan di sini itu seperti ini teman-teman. Kami itu kan melakukan perawatan pemupukan pengocoran organik semuanya tanpa pupuk anorganik ya teman-teman. Nah, jadi dari sisi media yang kami gunakan sama, tetapi ini murni hanya air biasa yang kami siram. Jadi ini kan sudah tidak ada lele ya, masih udah kosong. Nah, kami ambil dari air situ, tandon, lalu kami siram ke sini. Nah, kalau hujan, kami juga tidak melakukan penyiraman. Artinya kami bahkan tidak mengecek pH maupun kelembapan di media seperti ini. Nah, kami hanya melakukan perawatan seperti ini teman-teman. Kalau bahasa Jawanya dangir. Jadi jika ini terlalu lembab, jika medianya ini terlalu lembab, terlalu jenuh, itu biasanya kami akan bagian pinggir ini kami akan bolak-balik dengan tangan. Kami campur-campur lagi biar medianya agak gembur. Nah, itu biasanya akan mancing munculnya tunas baru teman-teman. Munculnya tunas baru. Hanya itu aja. Tapi kalau misalkan di sini sudah nantinya sudah seperti mana ya? Kalau sudah nih. Kemarin sempat ini mulai muncul warna kemerahan. Nah, kalau ini sudah muncul warna kemerahan, artinya rimpang ini artinya hidup dan akan tumbuh ke atas. Yang namanya rimpang itu tumbuhnya ke atas ya teman-teman, sehingga kemarin kami sempat menambah media sekam mentah dan kohe fermentasi agar warna merah ini tertutup. Nah, kalau sudah tertutup, nah itu teman-teman, ini kan rimpang, calon rimpang. Nah, kalau ini sudah tertutup, sehingga calon rimpang itu mempunyai media untuk menjadi rimpang seutuhnya. Nah, jadi hanya penanganan itu yang kami lakukan, yaitu dangir atau mengaduk-ngaduk media tanam agar tidak terlalu padat efek karena hujan. Yang kedua, menambahkan media agar pangkal rimpang yang merah ini tertutup. Nah, kalau ini dibiarkan terbuka, sama sekali terbuka, ya rimpang itu tidak akan tumbuh, atau rimpang ya segitu-gitu aja. Makanya kunci dari pertumbuhan jahe maupun yang lain sejenis rimpang itu usahakan selalu ngecek jika warnanya yang paling pangkal ini sudah muncul warna merah, segera tambah media, atau cukup caranya gini, biar tanaman itu tidak kaget, bagian pinggir ini ditengahkan seperti ini. Nah, lalu ambil media yang baru yang baru itu ditaruh di sekeliling. Nah, jadi tujuannya biar tanaman itu tidak kaget dengan media yang baru, karena yang ditumpuk di tengah ini media yang lama, yang pinggir ditengahkan, sedangkan yang pinggir nanti itu diisi media yang baru. Seperti itu hanya perawatannya. Nah, seperti apa nanti hasilnya, kami juga akan nanti membongkar pada saat bersamaan dengan hasil panen yang polybag yang dengan perawatan teman-teman. Jadi saran dari kami untuk teman-teman, kalau teman-teman menanam jahe tanpa dirawat, itu tidak akan mati jahenya, asalkan minimal medianya dijaga ya teman-teman. Jadi ada sekam bakarnya, ada kotoran kambing. Jadi dari kotoran kambing sendiri itu sudah membawa cukup nutrisi sebenarnya. Cuman di sini kami tidak memberikan POC, baik unsur N, unsur P, unsur K di sini, dan kami tidak memberikan anti jamur maupun anti hama. Nah, itu bedanya, itu aja. Tapi kalau dari sisi media, sebenarnya dia sudah mendapatkan asupan nutrisi dari kohe kambing yang sudah difermentasi. Jadi dari liputan ini semoga memacu teman-teman untuk berkreativitas, selalu mencoba dan tidak terpaku dari sisi hasil. Seperti apa nanti hasilnya? Karena uji coba yang dilakukan ini hanya sedikit teman-teman. Jadi tidak ada ruginya, karena dalam bertani itu hasil itu nomor sekian, kemudian tidak ada yang namanya salah, karena yang namanya salah itu merupakan proses dari evaluasi untuk tahap selanjutnya teman-teman. Karena kalau kita tidak menemukan kesalahan dalam berproses, justru berbahaya, karena kita tidak dapat belajar dari suatu proses itu.
Kalau teman-teman cepat langsung mau jadi instan langsung sukses, biasanya itu gagal semangatnya itu belum teruji betul di lapangan. Mungkin itu ya teman-teman tips dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.